Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat semua, J? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita masuk di modul 2.6 Bapak Ibu, yaitu asesmen otentik dalam belajar PJOK. Baik, mungkin sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini Bapak Ibu, kita berdoa dulu sesuai ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik Ibu semua, kita berjumpa lagi J, dalam kegiatan PKG PJOK ataupun desiminasi Kabupaten Waikanan, khususnya kelas 3 Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu semuanya, kita sudah hampir di ujung kegiatan, kurang lebih kita mungkin 4 atau 5 kali lagi untuk tatap mayanya. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kemudian dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kita masuk di asesmen asesmen otentik. Bapak Ibu sudah dibaca belum untuk modulnya kira-kira? Sudah, Nje? Belum, Pak. Bagian, Pak. ya. Oke, Bapak Ibu, mengingatkan kembali untuk kesepakatan kita bersama. Bapak Ibu, silakan menyalakan kameranya, kemudian mematikan mikrofonnya, kemudian hadir seutuhnya. Bapak Ibu, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat. Bapak Ibu, klik raise hand sebelum bertanya. Bapak Ibu, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Bapak Ibu semuanya, lanjut di slide berikutnya. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah Bapak Ibu dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, peserta ataupun Bapak Ibu dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, Bapak Ibu dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Untuk agendanya Bapak Ibu, refleksi atau review hasil belajar mandiri, kemudian diskusi, presentasi kelompok dan refleksi, dan pesan kunci. Baik Bapak Ibu, kita masuk di refleksi atau review hasil belajar mandiri. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, Bapak Ibu? Dalam pembelajaran PJOK atau jelaskan Bapak Ibu. Oke, bentar Bapak Ibu. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Itu yang di gambar pertama dengan tes keterampilan gerak dribbling zigzag Bapak Ibu. Yang kedua asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Kira-kira dari kedua gambar ini yang termasuk penilaian asesmen otentik itu yang gambar yang mana Bapak Ibu? Pak Wandi mungkin? Atau Pak Anton boleh? Gambar pertama Pak, zigzag. Oke. Kenapa Pak alasannya Pak? Monggo dijelasin Pak. Mungkin sesuai dengan gerakan zigzag Pak. Oh gitu, otentik Pak Ibu ya. Oke. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lain? Pak Anton mungkin berbeda atau sama seperti itu? Sama, Pak. Sama. Oke, ada yang berbeda ya. Oke, baik. Kita coba cek
Bapak Ibu. Kira-kira gambar yang mana yang tepat Bapak Ibu? Oke. Jadi untuk asesmen yang otentik, penilaian otentik itu yang gambar nomor 2 Bapak Ibu. Dengan melalui aktivitas sepak bola. Ya, yang B Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu kok yang B kira-kira? Baik Bapak Ibu, jadi pembelajaran PJOK itu tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan gerak yang parsial, Bapak Ibu. Di mana perkembangan keterampilan yang kompleks dipengaruhi juga oleh pengetahuan yang dimiliki dan efektif dari peserta didik. Kemudian tes asesmen otentik ini ya Bapak Ibu tujuannya agar peserta didik mampu menggunakan keterampilan gerak tersebut dalam suatu aktivitas yang sebenarnya. Jadi kalau kita melihat di gambar 1 itu kan hanya melewati kun zigzag seperti itu Bapak Ibu. Dia tidak nyata Bapak Ibu. Kalau kita melihat yang B kan kita melihat bahwasanya di situ sudah berhadapan dengan lawannya atau temannya. Nah, di situ dia bagaimana untuk mengembangkan kemampuannya. Karena kalau dilihat bahwasanya kalau hanya melewati kun mungkin anak-anak bisa. Tapi kalau di dalam kenyataan atau di realnya mungkin Bapak Ibu anak-anak belum tentu bisa untuk melewati seperti itu. Mungkin itu garis besarnya Bapak Ibu. Jadi kalau asesmen otentik ini bahwasanya proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu untuk penilaian ataupun asesmen otentik ini penilaian dilakukan secara langsung ataupun secara nyata. Jadi kalau anak-anak mungkin untuk pengambilan nilai sepak bola ya jadi anak-anak bermain sepak bola sesuai dengan bentuk permainan aslinya seperti itu. Kemudian di sini bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Kira-kira bagaimana, Pak? Jadi untuk asesmen otentik ini Bapak Ibu sangat lekat untuk mendorong perbaikan pelajaran dan juga sebagai bagian dari proses belajar itu sendiri ya Bapak Ibu bagi peserta didik. Kemudian secara umum karakteristik asesmen otentik Bapak Ibu yang pertama ada konteks aktual, kemudian ada holistik, kemudian yang kedua ada interaktif dan observasional, kemudian otentik dan relevan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya proses berorientasi pada pembelajaran, kemudian yang terakhir format dan pengukuran yang fleksibel Bapak Ibu.
Berikutnya, Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjelaskan sebelumnya? Atau lanjut saja? Bapak Ibu seperti apa? Ya Bapak Ibu, jadi ini ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik, Bapak Ibu. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Ditentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Berikutnya, tetapkan kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Di Bapak Ibu, tentukan kriteria tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Dan yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik, Bapak Ibu. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata. Dalam konteks PJOK, pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, rencana rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integritas antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kemudian yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Dan yang ketujuh, lakukan uji coba sebelum pelaksanaan resmi uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respons mereka, identifikasi potensi kendala, kemudian dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Kemudian dapatkan umpan balik setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Kemudian yang ke-9, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Kemudian yang ke-10, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Bapak Ibu, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, kemudian ada yang umum dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Seperti apa Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan? Bapak Ibu terkait pertanyaan di sini, pertanyaan pemantik Bapak Ibu, jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, kemudian ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat?
Mana Bapak Ibu tidak ada yang ingin menjawab? Bapak Ibu, jadi salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b elaborasi Bapak Ibu. Mungkin bisa jenengan Bapak Ibu semuanya bisa dibuka. Halo Bapak Ibu semuanya. Masih terdengar suara saya Bapak Ibu? Masih, Pak. Siap. Baik, mungkin langsung saja kita masuk diskusi kelompok saja Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio? Oke. Nanti Bapak Ibu silakan dibaca di modulnya. Tugas Bapak Ibu untuk membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola Bapak Ibu. Bapak Ibu tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Jenjang pendidikan dibebaskan, kemudian kelompok A membuat rubrik penilaian diri, ya siswa Bapak Ibu. Kemudian kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, kemudian kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan Bapak Ibu kurang lebih 30 menit. Media pengerjaan dibebaskan bisa Word, PPT, atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Oke, Ibu. Mungkin saya bagi dulu untuk kelompoknya Pak Ibu. Mungkin Bapak Ibu boleh difoto dulu untuk tugasnya ini, jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat fotonya saja. Oke, sudah Bapak Ibu? Oke, stop. Saya bagi dulu fotonya. Bapak Ibu untuk kelompok 1, Pak Anton, Bu Asmi, dan Pak Misja. Untuk kelompok 2-nya, Pak Agus dan Pak Nur. Kelompok 3-nya, Bu Desti, Pak Solin, dan Pak Suwandi. Silakan Bapak Ibu. Untuk ke break room-nya masing-masing. Oke.
Pak Jupri, halo, Bu Oci, Halo, baru bergabung je. baru bangun tidur saya, Bos. Ya, coba saya Ya, atur dulu breakoutnya Pak ya. Gimana? iya. Jangan tak masukin ke Saya ngantuk aku. Loh, Bu Rosita aktif, Bu Mbak Uci, Mbak Uci. nah, Pasti Pak, Ya, baru pulang. tak gabungin ke breakout 2 je. Nah, monggo Pak. Bisa masuk? saya ini ya.
Bu Desti terpental nggih.
Sudah selesai nggih Bapak Ibu semua? Sudah Pak. Siap. Ini ada yang belum bergabung? Atau sudah bergabung semua Bapak Ibu? Pak Jupri sudah? Dereng? Pak Jupri sholat paling Pak. Oh, nggih. Siap, mungkin langsung aja Pak Ibu presentasi nggih. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1, kelompok A, kelompoknya Pak Anton nggih. Halo? Sudah siap? Ya Pak, minta tolong screen share ya Pak ya. Saya kirim dulu ke WA Bapak. Oke, siap. Japri atau di grup nggih Pak Anton? Oke. Yang ini ya Pak? Niki nggih. Iya Pak. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Basil yang telah untuk presentasi. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Anton Sutomo, yang kedua Pak Jupriyadi, yang ketiga Bu Asmi, dan yang keempat adalah Pak Misha. Ini saya akan mempresentasikan tentang rubrik penilaian efektif. Di situ ada beberapa tujuan dalam pembelajaran peserta didik yang dapat diharapkan. Yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai gerak spesifik menendang, menahan bola dalam permainan sepak bola. Yang kedua, menjelaskan berbagai gerak spesifik menendang, menahan bola dalam permainan sepak bola. Dan yang ketiga, menjelaskan cara melakukan berbagai gerak spesifik menendang, menahan bola dalam permainan sepak bola. Indikator disiplin, yang pertama deskripsi, tepat waktu, menggunakan seragam olahraga, dan yang ketiga adalah berbaris dengan rapi. Di situ ada bobot skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian bertanggung jawab, ya, deskripsinya yang pertama menggunakan peralatan sesuai penggunaan, yang kedua tidak mengganggu teman yang lain. Mohon maaf Pak, lanjut. Percaya diri. Dalam praktek ada beberapa penilaian. Yang pertama, berani mempraktikkan gerak menendang, menahan, dan menembak bola.
Yang berikutnya adalah inisiatif. Deskripsinya adalah daya juang, kerja keras, serta kreatif. Total skor 20 dibagi nilai N kali 5 per 100. Berikan nilai dengan rentang 1 sampai 5 pada kolom yang sudah disediakan, di mana mengacu pada prediktor yang ada. Setiap peserta didik menunjukkan atau menampilkan perilaku yang diharapkan. Nilai ketentuan atau rentang angka 90 sampai 100 baik sekali, 80 sampai 89 baik, 70 sampai 79 sedang, kurang dari 70 kurang. Cukup nih. Demikian, belum ya. Instrumen penilaian kognitif. Soal sebutkan 2 teknik dasar untuk menendang bola. Yang kedua, sebutkan 2 bagian kaki untuk menendang bola. Yang ketiga, sebutkan 2 bagian kaki untuk menahan bola. Yang keempat, jelaskan 2 tahapan gerak menendang bola dengan kaki bagian dalam. Dan yang kelima, jelaskan 2 tahapan menahan bola dengan kaki bagian dalam. Di situ ada nama-nama siswa, ada nilainya, dan ada predikatnya. Selanjutnya adalah keterangan. Setiap soal bernilai 20 poin. Nilai maksimal adalah 100 poin. Predikat berisi keterangan seperti pada tabel di bawah ini. Baik sekali, baik, cukup, dan kurang. Sudah. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada tanggapan atau yang mau menambahkan dari kelompok lain, dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Kalau enggak lanjut aja Pak Anton. Mungkin kita nanti bahas setelah semuanya selesai presentasi aja. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Saya Ari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompoknya Pak Agus, J. Siapa? Siapa? Tadi yang mana ya? Yang biru itu Pak, rubrik penilaian oleh teman. Pojok kiri, atas, paling atas, samping home. Ini bukan? Bentar, saya cancel dulu aja. Ini. Nah ya. Ini ya. Sudah tampil Pak? Belum? Ya, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi kami dari kelompok B tentang rubrik penilaian oleh teman materi sepak bola. Di sini ada aspek penilaian yang perlu dinilai itu ada 4. Yang pertama ada teknik dasar, kerjasama tim. Yang ketiga pemahaman aturan, dan yang keempat keberanian. Ada 5. Dan yang kelima sportivitas. Untuk kriteria dari masing-masing aspek yang dinilai 5 ini terdiri dari 4 skor. Jadi masing-masing kriteria 5 ini ada kriterianya. Yang untuk teknik dasar, kemampuan menguasai teknik dasar seperti passing, dribbling, dan shooting. Terus dari kerjasama tim, kriterianya ada kemampuan bekerjasama dalam tim seperti mengoper dan menerima bola dari teman. Yang ketiga pemahaman aturan, kriterianya itu pemahaman siswa terhadap aturan dasar sepak bola seperti offside, pelanggaran, dan posisi. Aspek yang keempat, kriterianya keberanian dalam berkompetisi dan menghadapi lawan di lapangan.
Yang kelima, sportivitas, itu kriterianya sikap menghargai teman dan lawan, tidak mudah marah dan frustasi. Nah, dari 5 aspek ini terdapat 4 skor atau 4 poin. Sini total ada total skor itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sangat baik, itu adalah nilai dari 16 sampai 20. Dan yang baik itu nilai 11 sampai 15. Dan nilai cukup itu 6 sampai 10. Dan yang keempat itu ada nilai 1 sampai 5, itu berarti perlu ditingkatkan. Jadi maksud di sini seumpamanya ada anak yang bernama Mawar itu mendapatkan dari masing-masing aspek, 5 aspek itu mendapatkan skor 4 semua. Mulai teknik dasar itu skor 4. Yang pertama menguasai teknik dasar, yang terus kerjasama tim, sangat baik dalam kerjasama dan mendukung teman. Yang ketiga pemahaman aturan, dia skornya 4 juga, yaitu sangat memahami aturan permainan. Terus aspek yang keempat keberanian, mendapatkan skor 4 juga, itu sangat berani dan efektif. Dan yang kelima sportivitas, mendapat skor 4, sangat sportif, selalu mendukung dan menghargai teman. Nah, ini kalau di total berarti mendapat nilai sempurna mungkin ya. Contoh aja mungkin sangat baik 20. Nah, mungkin contoh untuk sistem penilaiannya seperti itu dari rubrik penilaian oleh teman kelompok kami. Ya, mungkin itu aja Pak yang perlu saya sampaikan untuk presentasi kelompok B dari kami. Jika ingin ditambahkan atau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi kelompok 2? Kalau tidak ada, lanjut dulu aja Pak Agus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok C, Bu Desti ya? Iya Pak. Minta bantuan Pak, dimasukkan. Saya kirim di grup Pak. Oh sudah, oke siap. Di grup kelas atau yang mana Pak? Minta bantuan dimasukkan. Oh yang di 3 squad ya Pak? Observasi guru. Coba, oke. Ya, terima kasih Pak. Ya. Monggo Pak, silakan. Ya.
Ya, terima kasih sudah memberikan waktu kepada kelompok C, yaitu terdiri dari Pak Suwandi, Bu Desti, dan Pak Solihin. Ya, kami sudah membahas, kemudian akan mencoba mempresentasikan, yaitu mendapat jatah membuat rubrik observasi guru, di mana observasi guru yaitu materi permainan sepak bola. Aspek yang dinilai yaitu yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran skor 4 itu sangat baik, yaitu menyusun rencana pembelajaran yang lengkap dan berstruktur, mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi permainan sepak bola. Kemudian skor 3 itu tergolong baik, terdiri dari menyusun rencana pembelajaran yang baik namun kurang detail. Skor ketiga itu cukup, terdiri dari rencana pembelajaran kurang lengkap atau kurang jelas, dan skor 1 yaitu kurang. Artinya tidak ada rencana pembelajaran yang disusun atau sangat minim. Bisa ke layar satunya, Pak. Oke. Masuk, Pak? Belum? Belum, Pak. Belum. Siap. Ya, berikutnya yaitu yang dinilai adalah penyampaian materi. Penyampaian materi terdiri dari skor 4 itu sangat baik, terdiri dari menjelaskan materi sepak bola dengan jelas, menggunakan bahasa yang sesuai dengan siswa, menggunakan contoh yang menarik. Kemudian skor 3 itu tergolong baik, terdiri dari menjelaskan materi dengan cukup jelas dan mudah dipahami siswa. Kemudian skor kedua cukup, menyampaikan materi kurang jelas atau terlalu cepat. Dan skor yang 1 yaitu kurang, materi tidak disampaikan dengan baik sehingga sulit dipahami siswa. Penilaian berikutnya adalah penguasaan lapangan. Skor 4 itu terdiri menguasai kondisi lapangan dan menciptakan lingkungan aman serta nyaman bagi siswa saat bermain sepak bola. Skor 3 tergolong baik, mampu mengatur lapangan dengan baik namun ada beberapa kekurangan. Skor kedua tergolong cukup, itu pengaturan lapangan kurang memperhatikan keamanan siswa. Dan skor yang 1 atau kurang, tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan siswa di lapangan. Yang terakhir, penilaian keterampilan demonstrasi teknis. Itu penilaian hanya ada di skor sangat baik, yaitu menunjukkan teknik dasar sepak bola, yaitu menggiring bola. Ya, mungkin itu saja untuk presentasi dari kelompok C tentang penilaian untuk guru, observasi guru PJOK. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menanggapi dari presentasi kelompok C. Kami persilahkan. Monggo, Bapak Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, lanjut saja, Pak. Baik, terima kasih. Tidak ada yang menanggapi. Mungkin nanti ada tambahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita coba lihat kembali untuk mengenai materi di modul kita bersama, Bapak Ibu. Bentar, Bapak Ibu.
Terlihat nggih Bapak Ibu? Ya Pak, terlihat Pak. Coba sih. Bentar Pak, saya cariin dulu. Kita lihat lagi Bapak Ibu. Terkait pembuatan rubrik. Di mana ternyata. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi ada yang tunjuk tangan ya? Iya, betul. Iya, saya tadi. Oh, nggih, monggo Pak. Maaf sebelumnya ini Pak Pasir. Ini ada kendala teknis. Jadi saya ini memasukkan filenya dan saya juga menggunakan Chromebook ini. Jadi menggunakan Chromebook tapi memasukkan ini jadi saya belum seberapa paham. Jadi kesulitan untuk mempresentasikan kelompok kami tadi Pak. Oh, ini juga dan saya juga telat joinnya ada gangguan di belakang. Iya Pak. Iya siap. Ya, Buat teman-teman Pak, siap. Nggih. Ya. Jadi menyimak saja sementara ya Pak. Iya, siap. Baik Bapak Ibu, kita lihat kembali di sini Bapak Ibu yang pertama untuk penilaian diri atau self assessment Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi sudah mempresentasikan bahwasanya hasil diskusi Bapak Ibu semuanya mungkin ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita coba cocokkan dengan yang ada di modul seperti apa mungkin Bapak Ibu. Nah ini contoh lembar portofolionya Bapak Ibu. Oke. Nah di sini ada rubrik assessment diri dengan portofolio WJOK Bapak Ibu. Jadi contohnya di sini ada tujuan pembelajarannya, bahwasanya peserta didik menyusun dan memperagakan strategi gerak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak, lompat jauh, motivasi, belajar dan kemandirian. Materi tentang lompat jauh, kemudian petunjuk asesmennya di sini Bapak Ibu sudah jelas. Nah, yang membedakan di sini Bapak Ibu, di sini ada 5 kriteria Bapak Ibu. Jadi ada awal berkembang, kemudian berkembang, layak, cakap, dan mahir Bapak Ibu. Nah, indikatornya biasanya yang pertama untuk keterampilan, penerapan keterampilan gerak. Kemudian yang kedua, portofolio kemajuan keterampilan dan gerak lompat jauh. Kemudian ada motivasi dan kemandirian. Mungkin dari yang Bapak Ibu sampaikan tadi mungkin ya sebenarnya kurang lebih seperti itu. Tapi untuk otentik ini Bapak Ibu seperti ini. Jadi ada 5 kriterianya. Itu dari awal berkembang, kemudian berkembang, layak. Mungkin cuma bahasa saja Bapak Ibu. Seperti itu. Ini untuk masalah yang penilaian diri. Berikutnya untuk yang penilaian terteman Bapak Ibu. Sama saja Ibu kurang lebih seperti itu untuk rubriknya. Nah, di sini ada contohnya, tujuan pembelajarannya. Peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menerapkan prosedur dan mempraktikkan berbagai aktivitas pola gerak dasar. Nah, ini contohnya lokomotor. Kalau tadi kan Bapak Ibu membuat sepak bola seperti itu. Di sini ada kriterianya, asesmennya, kriteria asesmen Bapak Ibu. Ya, jadi ada awal berkembang, kemudian berkembang, layak, cakap, dan mahir Bapak Ibu. Kemudian di sini ada keterangan geraknya, pengetahuan konsep gerak, kemudian keterampilan gerak, kemudian sikap Bapak Ibu. Dan untuk
hasilnya atau recap hasilnya Bapak Ibu. Di sini ada keterangan file skor Bapak Ibu Mahir itu di antara nilai 91 100, kemudian cakap, layak, berkembang, dan awal berkembang, seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk penilaian Bapak Ibu ya. Sudah lewat gitu. Oh ya, ini untuk observasi guru Bapak Ibu. Berarti yang ketiga. Kemudian yang kedua tadi antar teman Bapak Ibu. Oke. Nah, rubriknya sama aja Bapak Ibu. Untuk indikatornya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap level itu dijelaskan untuk kesulitannya yang harus dicapai oleh peserta itu apa. Kemudian level berikutnya seperti apa yang harus dikuasai oleh peserta didik sampai di level mahir Bapak Ibu. Sampai sini kira-kira Bapak Ibu ada pandangan atau pertanyaan yang belum bisa dipahami? Mungkin kita bisa belajar bersama Bapak Ibu. Monggo Pak, silakan. Saya tadi menyimak nih sebenarnya Pak Basil. Ya, Yap. Saya juga kan pengen bertanya sebenarnya, dan juga mungkin ya ini anggap aja ya saya juga masih belajar juga. Mungkin yang lama-lama mungkin ada mungkin yang menyerupai seperti ini, cuman ada beberapa hal yang memang kalau ditekankan untuk penilaian saya, terutama saya kelompok kami sendiri tadi memang belum sempat presentasikan, apalagi berkaitan dengan penilaian diri sendiri gitu ya siswa. Nah, untuk penilaian diri sendiri, pertanyaan saya, apakah memang itu harus dilibatkan kaitkan semua dengan penilaian diri berkaitan dengan kognitif, berkaitan dengan psikomotor dan afektifnya. Tapi kalau menurut saya, kalau penilaian diri cenderung biasanya lebih kuatnya ke afektif peserta didik, dan dia merasakan sendiri, saya bisa, saya berani begitu. Nah, mungkin di situ apakah nanti di dalam bentuk kriteria asesmen ini bisa kaitkan semua dari 3 ranah itu. Kira-kira begitu. Mungkin kalau kawan kan mungkin yang paham juga ya monggo kalau Siap. Mungkin coba kita lihat bareng coba untuk yang masalah penilaian diri ya. Assessment, oke. Oh, ini tadi asesmen diri Pak ya? Iya. Ya. Kalau di sini contohnya hanya penerapan keterampilan gitu Pak, gerak, kemudian di sini ada yang ketiga motivasi dan kemandirian. Iya. Untuk efektifnya mungkin bisa Pak. Ya, bisa nggak kira-kira Pak kalau dimasukkan di rubrik terakhir ini, di bawahnya mungkin bisa dimasukkan? Iya. Kalau saya merujuk di contoh perangkat pembelajaran, modul pembelajaran yang sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang, justru yang penilaian diri itu dia sepertinya ke afektif malahan. Ini saya bacakan aja dulu lah ya. Ada di sini, saya bacakan seperti tujuan pembelajarannya. Nah, menunjukkan keterampilan bekerja sama dengan merujuk peraturan dan pedoman untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik antar peserta didik. Itu ada tujuan pelajaran yang ketiga. Dan di situ asesmennya juga menunjukkan penilaian diri dan observasi selama proses pelajaran berlangsung. Nah, di situ ada lembar refleksi penilaian, ya cenderung ke sikap diri peserta didik. Jadi di sini
Sepertinya kalau untuk penilaian dia tetap centang-centang, tapi itu pribadi sendiri siswa. Seperti saya membuat target penilaian realistis sesuai kemampuan yang minat belajar yang dilakukan. Nah, itu mereka mencentang sesuai dengan contoh, ada seperti gambar smile gitu, ada yang senyum, ada yang ketawa gitu, ada yang cemberut. Nah, di situ tinggal mereka centang, ada 4 mungkin di situ kan. Nah, di situ berarti kalau dia senyum, berarti ada kemungkinan ya memang dia sikapnya bagus. Kalau dia ketawa berarti menyenangkan sama sekali. Tambah mungkin kurang senam gitu. Dan ada beberapa item yang mungkin kita rancang seperti merasa dirinya itu bisa bekerja sama dengan teman, terus punya keyakinan, ya, terus merasa nyaman dengan kelompoknya, nah kan mungkin begitu. Jadi ketika mereka belajar itu dengan dengan teman-temannya, ya ada rasa-rasa yang memang dia sikap yang memang harus dilakukan, karena di situ juga kan berdasarkan nilai diri nilai diri peserta didik itu sendiri. Nah, itu mungkin seperti itu, karena kalau kita merujuk yang di sini sepertinya banyak kecenderungan di keterampilan dan pengetahuan gitu ya. Nah, kalau mungkin di situ. Mungkin bisa ditambahkan sih Pak untuk di sikapnya ya. Iya. Ya mungkin sebenarnya sama juga sih Pak, cuma beda bentuknya aja mungkin. Mungkin bisa jadi, hanya di sini kayaknya agak beda. Ya. Karena kalau dilihat juga di sini kan kriterianya cuma bahasanya tadi Pak yang berbeda, untuk awal berkembang, kemudian layak, cakap, dan mahir itu kan. Ya. Mungkin kalau sebelumnya kan cuma baik, sangat baik itu kan Pak. Iya. Gitu mungkin. Ya. Iya Pak. Oke, cukup tuh. Nah, mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain? sangat jelimet ya Pak ya kalau iya. Penilaian. Saya itu membandingkan kadang perangkat antara yang lama dengan yang baru, itu kayaknya itu runutan ini banyak benar di asesmennya itu. Jadi ya kadang-kadang kita harus menyiapkan itu ke peserta didik. Dan saya juga ya selalu membuat refleksi ke siswa, ya seperti itu, seperti ada smile itu. Ya, mencentang begitu segala macam, menyenangkan atau tidak senang, ya, segala macam. Nah, jadi asesmen itu di kurikulum Merdeka itu dari contoh-contoh yang saya dapatkan selalu tercantum di beberapa modul aja gitu. Iya. Ya Pak. Mungkin tadi Pak Nur kayaknya mau ada tambahan, menambahkan, monggo Pak. Mau main poli Pak. Enggak. Sebenarnya enggak menambahkan sih. Dalam penilaian diri sendiri ini kadang-kadang kita terkendala dengan SDM dari anak-anak juga sih. Kita lihat dulu anaknya ketika kita akan memutuskan untuk self assessment, karena memang kalau penilaian sendiri itu kan memang cenderungnya ke afektif. Di situ namanya afektif itu kan anak itu diminta untuk kejujuran, terutama kejujuran, terus apa jenengnya, percaya diri, tanggung jawab. Nah, jadi mungkin dalam arti penilaian itu memang ya bagus sih kita terapkan proses pembelajaran. Cuman kadang-kadang memang seperti yang Pak Jupri sampaikan juga tadi kan, memang ya kita terkendala juga dengan pemahaman anak dalam melaksanakan penilaian self assessment tadi.
Karena kan dalam penilaian itu kan kalau di rubrik tadi kan ada rentang nilai yang harus dicapai oleh peserta didik. Itu mencakup aspek geraknya, aspek motorik tadi, terus aspek pengetahuannya, dan yang terakhir juga aspek sikapnya juga kan, itu juga dinilai. Jadi menentukan rentang nilai untuk diri sendiri sama seperti penilaian dengan yang kelompok kami tadi, penilaian antar teman tadi, itu juga ya sama dalam arti tingkat pemahaman anak juga perlu kita pertimbangkan. Jadi pertimbangkan apa ya? Karena untuk menilai proses kemampuan anak itu kan berdasarkan perilaku mereka sendiri. Jadi sebenarnya sangat bagus juga sih untuk membantu siswa memahami tingkat kemampuan mereka, kelemahan mereka, dan termotivasi dengan teman-temannya apabila temannya bisa melakukan lebih baik. Tapi jadi konteksnya sih sebenarnya adalah ini untuk mengevaluasi aspek keterampilan anak tersebut, baik motorik, kognitifnya maupun afektifnya. Jadi kan sebenarnya kalau dinilai dari manfaatnya sih sangat bermanfaat sekali sih. Cuman memang harus kita tekankan pemahaman terhadap anak tersebut dalam maksud dan tujuan dari penilaian diri sendiri atau penilaian antar teman. Jadi kan harapannya sih dia kalau sudah ini kan bisa mengevaluasi, terus istilahnya dia sadar diri saya ternyata belum bisa, terus dia bertanggung jawab bagaimana dia bisa melakukan pembelajaran lebih baik lagi gitu. Jadi intinya itu aja sih Pak, hanya untuk kita lebih untuk ketika kita memutuskan untuk melakukan penilaian diri sendiri atau penilaian sesama teman, ya kita harus lebih memberikan pemahaman terhadap maksud dan tujuan dari penilaian tersebut. Mungkin itu dulu sementara Pak Basil. Oke, Pak, siap. Terima kasih. Mungkin atau ada tambahan lagi dari Bapak Ibu yang lain terkait penilaian Bapak Ibu, penilaian otentik? Tidak ada. Tapi coba Baik. kalau Pak Jupri, untuk penilaian Pak Jupri, kalau kita diskusi aja lah, mungkin berani nggak istilahnya untuk sering-sering melakukan proses penilaian self assessment atau antar teman lah itu, menurut pengalaman jenengan gitu. Penilaian antar teman maksudnya rekan kerja begitu? Enggak, dalam pembelajaran itu loh, pembelajaran itu. Antar kan ada teman. Ya sebenarnya kalau kita mau melakukan penilaian antar teman, sebenarnya kita juga tetap ada beberapa hal yang memang kita harus pertimbangkan. Kalau mau ikutin rubrik penilaian, ya mungkin bisa saja ya kita mau objektif, tapi tetap juga kita ada beberapa hal yang perlu pertimbangkan. Memang di situ kita memahami karakter teman dan juga memang kita bukan untuk memaksakan diri. Tapi kalau memang teman pengen objektif, tetap juga kita tidak memaksakan diri karena tetap kita menjaga perasaan, apalagi itu kita berkaitan dengan menjaga dalam hubungan di satuan pendidikan, apapun juga bentuknya, tidak bisa memaksakan diri. Tapi kalau satu teman antar teman siswa sendiri, mungkin kita tetap adakan pembelajaran itu. Tapi kalau kita sendiri antar teman dalam satu kesatuan pendidikan, kita tidak, jujur saja kalau saya pribadi tidak akan memaksakan diri untuk melakukan penilaian secara objektif, karena apapun juga bentuknya kita kalau memaksakan di situ biasanya akan secara administrasi di situ tertulis istilahnya penilaian itu. Tapi kalau dia tidak secara administrasi, mungkin bisa kita bicarakan, dan biasanya yang
kawan sendiri meminta kita untuk menilainya, mungkin bisa kita sampaikan seperti itu. Tapi secara administrasi kita tetap menjaga bahasa, namun juga teman kita adalah satu keluarga di situ. Jujur kalau saya pribadi nggak akan memaksakan diri untuk melakukan penilaian objektif dengan teman sendiri, karena di situ saya memahami antar teman itu tetap ada hubungan yang perlu kita jaga. Jadi itu saja. Mungkin kalau kaitan di kayak seperti yang di pembelajaran seperti ada di perangkat ajar, mungkin antar teman siswa tetap kita arahkan. Nah, itu karena untuk perkembangan mereka. Kalau kita apa yang mau dikembangkan lagi, hanya saja kita perbaikan atau refleksi dalam mengajar begitu. Nah, mungkin kalau kita sendiri begitu. Nah, mungkin itu kira-kira itu, Pak Nur. Ya. Berarti kita garis objektivitas ini ya. Ini baik kita sama teman atau murid itu teman sama temannya, itu pasti nggak bisa real penilaian pasti, karena nggak bisa mungkin karena nggak enak, mungkin karena dia sering traktir gitu kan, tetap penilaian itu secara praktis. Secara teorinya bagus, penilaian ini sangat bagus sekali, karena tadi itu bisa meningkatkan percaya diri, lebih mandiri, tanggung jawab, mungkin percaya diri, jujur, itu sebenarnya kalau itunya bagus. Cuman ya itu tadi lah kenyataan di lapangan ya, mungkin seperti itu lah. Terima kasih, mungkin itu. Baik, jawabnya pasti sama yang lain, cuman nggak mungkin. Kembali ke objektivitas, Pak ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Tatap maya ke-12, mungkin tinggal 4 atau 5 lagi tatap maya kita selesai, Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita tutup, Bapak Ibu, kita seperti biasa foto bareng. Monggo silakan dihidupkan kameranya. Yang lain belum hidup. Kok bentar bener ya? Kok bentar bener ya? Cuma 2 JP, Pak. Satu, dua, tiga. Tiga. Oke, cukup, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk aktivitas kita sore hari ini. Kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu secara ajaran agama dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai, Bapak Ibu. Hanya mengingatkan untuk yang belum mengupload tugas atau menyelesaikan, segera diselesaikan. Besok dudit untuk tes akhirnya, Bapak Ibu. Biasanya sampai jam 12 malam. Mungkin siap. Besok ya. Mungkin nanti malam sudah nge-share tugas, saya share, Pak. Maksudnya sudah upload saya share gitu. Oke. Saya akhiri, maaf. Gimana, Pak? Ya terus kan, tutup dulu aja. Tutup dulu, ngobrol biasa enggak. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Pak Ibu. Sore, Pak. Jadi untuk tugas dua itu kan untuk Google Drive ya. Dokumentasi itu kita upload ke Google Drive, terus linknya kita salin di URL ini ya, website URL ini ya, Pak. Pak, salin. Oh, disalin di situ ya. Oh, gitu. Yang punya saya salin yang dikirim Bu Desti itu. Saya salin aja kirim. Bagaimana tuh? Apa perlu di itu ya, nggak apa-apa pemiliknya. Ada kan kegiatannya juga bareng, nggak apa-apa lah. Itu ya. Yang ada gambarnya Pak Jupri.
Wis tak share kabeh. Tekne wong. Data kumpul. Ya wes, Ya, selesai. Wis tak kumpul kan aman. kemarin bikin video kompilasi mboten nggih, Pak? Ada. Maksudnya kegiatan-kegiatan yang dijadikan satu video itu ada nggak? Oh ya belum itu. Belum. Belum. Kompilasi. Gimana itu? Maksudnya kalau ada saya mau minta. Soalnya capcut sekarang berbayar yang panjang-panjang. Iya. Yang gratis sekarang gratisnya pendek-pendek capcut itu. Desti kok nyumput ya? Desti itu ada capcutnya. Capcut Pro, yang ada capcut Pro dia bisa itu banyak. Ya.